Bagi pecinta film horor, pasti sudah tak asing lagi dengan rumah yang satu ini. Terletak di tengah-tengah pemukiman elit di Jakarta Selatan, ada sebuah rumah terbengkalai yang bernama Rumah Pondok Indah. Mitos mengenai seorang pedagang nasi goreng yang hilang di rumah ini menjadi buah bibir bagi masyarakat, bukan hanya yang tinggal di sekitar sana saja, melainkan seluruh Indonesia tentunya. Rumah ini patut dinobatkan sebagai salah satu rumah paling angker karena masa lalunya yang tragis. Pada tahun 1983, seluruh anggota keluarga di rumah ini kehilangan nyawa mereka akibat dari perampok yang menyatroni rumah ini. Bukan hanya keluarga inti, seluruh pekerja rumah ini pun juga dibuat meninggal oleh mereka. Konon, hingga saat ini pihak kepolisian masih belum dapat mengungkap siapa pelaku kejahatan keji yang menimpa seisi rumah ini. Akibat tragedi itulah, dipercaya bahwa rumah ini sekarang dihuni oleh arwah-arwah yang bergentayangan. Pada tahun 1929, seorang pengusaha lokal bernama Liu Rongyu membangun sebuah rumah bernama Minseong Ghost House yang kini dikenal sebagai rumah paling menakutkan di Taiwan. Banyak cerita legenda pun muncul dari rumah ini. Salah satunya adalah adanya seorang pelayan yang disiksa karena dituduh telah berselingkuh dengan pemilik rumah. Karena kerap kali disiksa dengan sadis, pelayan itu sampai dibuat meninggal, lalu arwahnya menghantui rumah ini. Ada juga cerita lain yang menyatakan bahwa dulunya ada seorang prajurit Jepang yang tewas saat melawan pasukan Taiwan di sini. Oleh karena itu, roh prajurit Jepang ini kerap kali mengganggu orang yang berkunjung, terutama kalau orang itu adalah prajurit Taiwan yang datang ke rumah tersebut. Kendati demikian, rumah ini adalah salah satu destinasi wisata horor favorit di Taiwan, terutama bagi pria yang ingin memberikan kesan berani kepada pacarnya dengan menantang para hantu yang sering terlihat di sini. Di suatu malam pada tanggal 9 Juni 1912, mungkin akan menjadi malam paling tragis yang tak akan mudah dilupakan oleh masyarakat di kota Villisca, Amerika Serikat. Cerita diawali dari seorang tetangga korban yang merasa ada hal aneh yang terjadi di rumah tersebut. Ia mengaku tidak mendengar adanya suara berisik sebagaimana yang ia biasa dengar. Ia pun lalu berinisiatif untuk mencoba memeriksa rumah tersebut. Karena pintu yang terkunci, ia lalu menghubungi salah seorang kerabat dari keluarga ini. Kemudian, alangkah terkejutnya mereka ketika mendapati seisi rumah ini telah tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Dari hasil investigasi, diperkirakan bahwa sang pelaku bersembunyi di loteng rumah dan menghabisi seluruh orang di sini saat mereka tengah tertidur dengan menggunakan kapak. Hal itu diperkuat karena hampir seluruh korban didapati meninggal di ranjang mereka masing-masing. Oleh sebab itulah, sekarang rumah ini disebut sebagai Villisca Axe Murder House karena tragedi tersebut. Pada suatu sore yang sangat panas di Massachusetts, Amerika Serikat, ada seorang pria berniat hanya untuk beristirahat sejenak di sebuah sofa yang empuk, namun malah berubah menjadi peristirahatan terakhirnya. Kejadian naas terjadi kepada sepasang suami istri yang menjadi korban dari seseorang, tapi pelakunya masih misterius sampai sekarang. Sang istri diketahui tewas 2 jam lebih dulu di lantai atas rumah mereka dengan kondisi yang sangat mengenaskan, disusul oleh sang suami tak lama setelahnya. Kondisi kedua orang ini saat ditemukan sungguh sangat memprihatinkan. Keduanya meninggal akibat luka benda tajam yang diarahkan ke kepala mereka. Siapa pelakunya dan apa motifnya sampai sekarang masih menjadi tanda tanya. Tuduhan awalnya tertuju kepada anak korban yang bernama Lizzie. Namun, karena kurangnya suatu hal, pengadilan memutuskan untuk tidak menangkapnya. Lizzie sendiri telah meninggal di umurnya yang ke-67 tahun. Ia akhirnya dikubur bersamaan dengan misteri yang terjadi di Lizzie Borden House ini. Yang sedang kalian lihat ini bukan sebuah rumah milik seorang bangsawan atau konglomerat, melainkan seorang petani di sebuah perkebunan yang tak jauh dari situ. Kisah awalnya, diakibatkan oleh perang sipil yang terjadi di sini, membuat pemilik rumah ini kekurangan uang untuk menghidupi keluarganya, sehingga ia harus menyewakan rumah ini. Kemudian, ada seorang yang mengaku sebagai sultan menyetujui untuk menyewa rumah ini. Kehidupan si sultan ini sangat mewah dengan banyaknya wanita serta pesta yang hampir setiap hari diadakan di sini. Semuanya berubah menjadi tragedi menakutkan ketika saat di suatu pagi, ada seorang pria yang menemukan tetesan darah dari atas balkon rumah ini. Polisi pun bergegas memeriksa rumah ini dan ketika dibuka, lantai rumah telah banjir dengan darah serta banyak jasad termasuk si sultan di dalamnya. Siapa dalang dari peristiwa berdarah itu hingga saat ini masih menjadi misteri. Konon, arwah sultan yang marah, kini selalu menghantui rumah ini sampai sekarang.
Terbengkalai selama puluhan tahun, membuat Villa de Vecchi menjadi rumah hantu paling menakutkan di Italia. Masyarakat di sekitar sini sering mendengar suara lantunan piano dari dalam rumah ini. Siapa yang memainkannya pun masih menjadi misteri sampai sekarang. Yang pasti suara dari alunan piano yang sayup-sayup terdengar ini, bisa membuat bulu kuduk siapapun merinding. Dikisahkan, pada tahun 1920 yang lalu, ada sekelompok anak remaja yang menginap di rumah ini. Mereka lalu mendapati sesuatu yang sangatlah mengejutkan. Menurut mereka, di rumah ini menjadi salah satu tempat untuk memuja iblis karena ditemukannya simbol-simbol aneh yang tertulis di tembok rumah. Tak hanya itu, konon di rumah ini juga pernah terjadi peristiwa pengambilan nyawa secara paksa terhadap putri pemilik rumah, dan dikatakan pula, arwah anak ini selalu mengganggu siapapun yang datang ke sini. Siapa di antara kalian yang berani nginap di sini? Tulis di kolom komentar.